Halo teman-teman, welcome back to Bangkar Bro. Balik lagi sama gue Busem. Hari ini kita kedatangan sebuah Bluetooth speaker soundbar nih dari Oase. Bentar, kita unboxing dulu. Ini dia nih barangnya. Oase Bluetooth soundbar S5. Seperti gimana kualitasnya? Kita langsung masuk aja ke videonya. Oke, sebelum kita mulai videonya, gue pengen mengucapkan dulu terima kasih untuk Oase Indonesia yang sudah mengirimkan barang ini untuk kita review. Dan kalau gue cek di official store-nya sih, ini tuh masih di harganya di 400.000, kurang 1.000 tapi tepatnya, jadi 399.000. So kalian langsung cek aja, kepoin baik itu di Tokopedia ataupun di Shopee untuk si Oase S5 Bluetooth soundbar ini. Nah, kalau kalian beli si Oase S5 ini, di dalamnya kalian akan mendapatkan satu unit Bluetooth speaker soundbarnya, terus dapat kabel micro USB nih yang panjangnya 50 cm. Terus kalian juga dapat kabel aux 3,5 mm yang menurut gua karena cuma 50 cm ini kurang panjang ya. Jadi misalnya kalian mau colokin ke TV itu jadi agak nyengeyeng. Nyengeyeng tuh jadi posisi speakernya nggak bisa di tengah TV kalian banget. Plus terakhir yang pastinya adalah manual dan juga kartu garansi. Oke, kita masuk ke desain dan build quality-nya dari si Oase S5 ini. Nah, menurut pendapat gue pribadi nih ya, first impression gue waktu ngebuka sini barang, ini tuh kesannya cukup premium. As in, gue nggak merasa ini tuh di harga 400 ribuan. Jadi, meskipun dia materialnya sebetulnya seluruhnya dari plastik, tapi dengan pilihan warna yang black matte gini, jadi kelihatannya lebih sleek dan premium aja sih feelingnya. Meskipun gara-gara itu juga, ini tuh cenderung gampang kotor. Jadi kalau tangan kalian berminyak kah, atau mungkin ada kotoran kah, ini tuh lebih gampang nempel dibandingkan bahan-bahan lainnya. But overall, buat gue pribadi sih itu nggak terlalu masalah ya. Karena ini tipe soundbar yang bakal disimpan aja terus gitu di depan monitor kalian atau TV kalian. Cuma sayangnya nih, di bagian bawahnya meskipun dia sudah menggunakan rubber padding, tapi karena desainnya nih mirip rolling pad yang dipotong dua gitu ya, jadi ya lu lihat sendiri di sininya flat tapi kesininya lebih ke rounded. Jadi pas disimpan di meja, terus kalau gua dorong dari depan, tung kayak noyor orang gitu ya, itu tuh bakal menggelinding gini. Dan itu memang pernah terjadi waktu gua mau mengubah volume dari kontrol panel yang berada di atas ini, itu nggak sengaja ke senggol dan menggelinding dia seperti itu. Dan untuk kontrol panelnya sendiri seperti yang kita lihat ini ada di bagian atas. Ini tuh ada tombol power on, terus ada juga tombol plus minus yang berfungsi untuk volume up, down, dan juga next previous track. Plus ada juga tombol play pause, dan yang terakhir ini ada tombol mode. Nah, kalau ngomongin mode, si Oase S5 ini tidak hanya tersedia di dalam Bluetooth saja ya, tapi kita lihat di bagian belakangnya dia juga sudah support untuk kabel aux 3,5 mm, terus juga bisa menggunakan flash disk dan juga untuk TF card. Plus ini juga bisa untuk FM radio. Nah, cuma nggak tahu kenapa nih ya untuk mode radionya pas waktu itu gue cobain, bisa dibilang kayak nggak ada frekuensi yang ketangkap gitu sih. Jadi kalau speaker dengan radio kan biasanya harus di scanning dulu gitu kan dari awal sampai akhir, terus nanti bakal ketangkap si frekuensi radionya. Nah itu tuh meskipun sudah di scan, tapi tetap nggak ada yang bisa gue play dari si FM radionya. Bahkan ketika menggunakan si kabel aux 3,5 mm nya. Gue pribadi nggak tahu ya apakah ini mungkin ada sedikit cacat di produk ini, atau mungkin memang area rumah gue kali ya yang kayak Bro Dani gitu tinggal di goa nggak ketangkap sinyal apa-apa. Tapi mungkin itu bisa jadi bahan pertimbangan juga buat teman-teman yang nyari speaker, terutama kalau kalian pengen ada FM radionya. Oh ya, dari segi ukuran sendiri si Oase S5 ini menurut gue udah cukup ya untuk disebut sebagai mini Bluetooth soundbar. Karena dia ini secara panjang di sekitar 42 cm dengan tebal sekitar 7,2 something gitu. Dan bobotnya lumayan nih, di sekitar 800 sekian gram gitulah. Which is, itu membuat si barang ini menjadi sangat solid rasanya. So, dengan dimensi seperti itu, menurut gua si Oase S5 ini cocok ya buat disimpan di depan monitor kalian atau di TV kalian, terutama kalau ukurannya masih di bawah 32 inch. Tapi kalau TV kalian di atas 42 atau 55 gitu, pasti bakal rasanya agak terlalu kecil sih ini soundbarnya.
Meskipun demikian, dari segi sound quality, gue bisa bilang ini masih cukup decent ya, as in di harganya dan juga di jenisnya Bluetooth speaker soundbar. Si Oase S5 ini dilengkapi dengan dua buah driver speaker seukuran 52 mm, which is itu lumayan gede sih kalau dibandingkan dengan kompetitornya. Plus, gue juga kurang tahu nih untuk passive radiator karena tidak disebutkan di spesifikasinya. Cuma kalau ngelihat dari foto-foto di Allshop-nya sih kayaknya ada ya dua buah passive radiator di sebelah sini. Kemudian untuk frekuensi range-nya sendiri ini masih di 100 Hz sampai dengan 18.000 Hz dengan output power di 16 watt. Nah, dengan spesifikasi seperti itu, diklaimnya sih ini bisa punya Ultra HD sound dengan stereo effect yang dibilangnya cocok banget nih buat menggantikan speaker TV kalian, as in menjadi mini home theater. Tapi kita dengerin dulu aja deh sound sample-nya. Dancing all around till the disco ball pops, but I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell ya, don't hate me 'cause I get attention, don't turn me into what I'm not. So we're up against a master thief, assassin, high performance driver. Who is he? Jacob is Dom's brother. Your whole life, you pushed yourself to be faster than Dom, smarter than Dom, stronger than Dom. But could you kill him? Because I'm ready if you are. Nah, itu dia tadi sound sample dari si Oase S5 ini. Yang menurut telinga gua pribadi ini cukup bagus ya. As in, overall karakter yang ditawarkan oleh si Oase S5 ini tuh lebih ke warm untuk di telinga gua. Meskipun dari segi treble dan juga midnya, ini kalau dibandingkan sama adiknya si Oase S3 yang pernah kita review, ini jauh lebih clear dan detail sih. Selain itu untuk bagian bassnya sendiri ini masih kerasa cukup punchy ya. Tapi untuk sub bassnya tuh masih nggak dapet sih. Jadi kalau pengen ada efek rumbling atau deep bass-nya tuh masih kurang terlalu kerasa di Oase S5 ini. Yang gue rasakan utamanya dari si suara S5 ini tuh lebih ke mid-nya, which is bagian vokal ini kerasa maju banget dibandingkan bass dan juga treble-nya. Yang untungnya si vokalnya tuh masih kerasa natural dan juga detail. Belum lagi didukung juga dengan si bagian treble yang kerasa ngecering dan juga cukup crisp. Dia tuh membuat suaranya masih kerasa lebih airy dibandingkan dengan si Oase S3. So, untuk musik menurut gua si Oase S5 ini masih cukup enak ya untuk harga di 400 ribuan ke bawah. Tapi untuk genrenya sendiri menurut gua ini lebih cocoknya untuk lagu-lagu band dan juga classical dan juga rock. Kalau kalian playlistnya banyak lagu EDM dan dangdut gitu mungkin ini kurang pas sih. Tapi lain halnya kalau lagi ngomongin buat nonton film. Yang gua rasakan dari si Oase S5 ini tuh far much better dari built-in speaker TV kalian. Jadi dalam artian kalau kalian punya TV ini bisa banget buat ngegantiinnya. Karena dari yang gue rasain dia udah cukup dapat untuk stereo efeknya meskipun nggak yang lebar-lebar amat. Tapi untuk sound stagingnya, let's say kalian berjarak 2 meter dari TV di volume 50-60%, ini tuh udah enak banget. Tapi kalau kalian duduknya agak lebih jauh, let's say di 3 meter gitu ya dari jarak TV, imagingnya sendiri jadi kurang dapet dan ada detail-detail yang hilang gitu dari si speaker ini.
Dan bagusnya lagi si Oase S5 ini karena udah punya low latency, meskipun nggak ada modenya buat normal atau low latency ya. Ini gua rasain tuh cukup synchronize antara audio dan visualnya. Jadi cocok banget buat nonton film atau mungkin main game tanpa harus menggunakan kabel. Kemudian dari segi powernya sendiri, Oase ini tadi dibilangnya output 16 watt. Yang gua rasain sih gua baru bisa enak mengisi ruangan di kamar gua, ukurannya 16 meter persegi BTW. Itu tuh di volume 50% minimal. Tapi kalau disimpan di ruang tengah, dia di 24 meter persegian gitu, bakal kerasa kurang ngisi ruangan itu sih kalau menurut gua. Dengan output power seperti tadi, si Oase S5 ini memiliki baterai sebesar 2400 mAh yang diklaimnya bisa 4 jam di volume 60%. Dan setelah pengetesan gua, karena gua pakainya di bawah 60%, ini tuh dapat di sekitar 5,5 jam gitu untuk draining testnya. Sementara untuk charging testnya sendiri ini tuh di 2,5 jam. Cuma lucunya dari baterai indikator, nggak tahu kenapa ketika udah penuh pun dan gua sambungkan lagi ke device itu tuh nggak di 100%. Jadi hanya di 90%-an gitu. Dan seperti biasa, kalau udah nyampe di 10%-an gitu, ini bakal ada voice prompt memberitahu sudah low battery. Untuk baterai gue nggak ada komplain sih ya sebenarnya, karena namanya soundbar kan biasanya udah disimpan aja gitu, nggak dibawa-bawa kemana-mana. Cuma sayangnya dia nggak tahu kenapa ketika gue sambungkan micro USB-nya, yaitu untuk power in-nya sendiri, dan juga si kabel aux, misalnya menggunakan dua itu, jadi kayak ada static noise-nya gitu sih. So mungkin itu pertimbangan juga buat teman-teman yang pengen beli ini. Tapi untuk masalah static noise itu juga si Oase S5 ini nggak terlalu masalah sih menurut gua, karena untuk latency-nya sendiri juga tadi kan udah cukup tipis ya. Plus ketika gua cobain dengan kabel aux yang lebih bagus, itu nggak keluar sih masalah si static noise-nya itu. So, berdasarkan poin-poin review barusan, Oase S5 Bluetooth speaker soundbar di harga 399.000, rekomendasi atau enggak? Gua pribadi masih bisa merekomendasikan barang ini dengan aman ya. Dalam artian, buat teman-teman yang lagi nyari speaker soundbar dengan desain yang cukup oke dan minimalis, plus diutamakannya untuk nonton film ya, bukan untuk dengerin musik, Oase S5 ini bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Gua Busem, and until next time, stay humble and positive.